Sorotan selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto mengutus Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menghadiri pemakaman pemimpin umat Katolik sedunia Paus Fransiskus di Vatikan. Jokowi sudah dalam perjalanan ke Vatikan. Melalui unggahan dalam Instagram pribadinya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo membagikan momen perjalanan menuju ke Vatikan untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus. Jokowi terlihat sudah tiba di Doha, Qatar sebelum melanjutkan penerbangan ke Vatikan. Presiden Prabowo Subianto mengutus Jokowi, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Menteri HAM Natalius Pigai, dan mantan Menteri Ignatius Jonan untuk mewakili Presiden Prabowo menghadiri pemakaman Paus Fransiskus. Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan, utusan khusus yang dikirim Presiden Prabowo untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan telah tiba di Roma. Menurutnya, para utusan khusus ini membawa surat pribadi dari Prabowo. Prasetyo bilang, surat pribadi dari Prabowo secara spesifik berisi pesan duka atas wafatnya Paus Fransiskus. Rasa kehilangan menurutnya dirasakan seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya umat Katolik. Memang utusan yang berangkat membawa surat pribadi dari Bapak Presiden Prabowo Subianto kepada pemerintah Vatikan, ya tentu yang pesan khusus secara spesifik ya tidak ada, selain sekali lagi pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya umat Katolik, tentu merasa sangat kehilangan dengan wafatnya Paus Fransiskus. Ribuan orang masih memadati Basilika Santo Petrus Vatikan untuk melayat dan mendoakan Paus Fransiskus. Hari ini menjadi hari terakhir bagi umat yang ingin melihat dan mendoakan langsung jenazah Bapak Suci Paus Fransiskus yang disemayamkan di Basilika Santo Petrus Vatikan. Jumat malam, pukul 8 waktu Vatikan, peti Paus Fransiskus akan ditutup dalam ritus penutupan peti jenazah yang akan dipimpin oleh Kardinal Kevin Farrell yang merupakan Camerlengo. Wafatnya Paus Fransiskus pada hari Senin lalu menyimpan kenangan bagi seluruh umat Katolik dan warga dunia. Sosoknya yang rendah hati terekam dalam ingatan salah satu pemilik toko sepatu di Buenos Aires, Argentina. Ini adalah salah satu barang pribadi dari Paus Fransiskus yang sekarang menarik perhatian. Sepatu pantofel yang tampak nyaman dan sederhana ini mengingatkan kerendahan hati Paus Fransiskus. Ketika Paus Fransiskus memulai perjalanan gerejawinya ke Vatikan pada tahun 2013, Pastor Paroki Muda Jorge Bergoglio membeli sepatunya di toko ini. Sé que el padre venía acá porque mi padre me ha hablado, me ha dicho, el padre de la iglesia San José viene a comprarnos. Pero bueno, yo era muy chiquito, son recuerdos que me van quedando y los vecinos que me van diciendo. Enviarle al padre Jorge un par, pero él ya no los podía calzar esto, ya tenía los pies muy hinchados, entonces nos dijeron que no, que estaba usando otro tipo de zapatos ya en Roma. Sementara di sudut toko sepatu, seorang penjual koran, Antonio Plastina, mengenang percakapannya dengan Paus Fransiskus setiap hari Minggu selama 12 tahun ketika ia datang untuk membeli 2 koran. Hablábamos así como hablan los argentinos, política, fútbol, mezclamos todo. Pero más de fútbol, porque era muy futbolero, a él le gustaba mucho el fútbol. Pemain sepak bola Inter Milan dan AC Milan bersama supporter mereka juga memberikan tribut untuk mengenang Paus Fransiskus sebelum pertandingan babak kedua Coppa Italia di San Siro pada Rabu malam. Lahir di Argentina, Paus Fransiskus dikenal sebagai penggemar sepak bola sejak kecil. Ribuan orang juga berdoa di luar Basilika Santa Maria Maggiore di Roma, lokasi di mana Paus Fransiskus akan dimakamkan sesuai dengan wasiatnya. Paus Fransiskus sangat mengagumi Santa Maria. Ia akan mengunjungi Basilika Santa Maria Maggiore sebelum dan sesudah perjalanan ke luar negeri untuk berdoa di depan altarnya. Tetap bersama kami karena Kompas Petang akan dilanjutkan oleh Yasir Nenek Ama.